Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Zahnia dari Prodi Pendidikan IPA semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu lingkungan. Jadi, lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup yang mencangkup keadaan sumber daya alam berupa air, tanah, udara, matahari, dan golongan flora dan fauna yang berada di dalam tanah maupun hidup di atas tanah. Lalu, peristiwa apa yang terjadi di dalam lingkungan? Peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan akan terjadi sebuah interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Karena setiap makhluk hidup tidak dapat bertahan hidupnya tanpa adanya bantuan makhluk lain dan sumber daya alam. Maka, hal tersebut sering dinamakan dengan ekosistem. Lalu, apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebagai contoh, ekosistem yang sering kita temui yaitu ekosistem sawah. Ya, sawah ini berupa tanah yang berlumpur dan biasanya ditanami oleh padi. Di dalamnya banyak sekali komponen-komponen makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berinteraksi. Di dalam sawah terdapat dua komponen yang saling berkaitan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen mana yang termasuk dalam komponen biotik. Kita dapat melihat gambar tersebut. Di sana ada padi dan tanaman. Lalu perannya bagaimana? Ya, padi dan tanaman ini berperan sebagai produsen yang dapat menghasilkan makanan dengan sendirinya dengan cara fotosintesis. Selanjutnya, di sawah juga banyak sekali serangga, tikus, burung, ular, dan lainnya. Sebenarnya binatang-binatang tersebut memiliki perannya tersendiri loh, yaitu sebagai konsumen atau sebuah organisme yang memerlukan produsen sebagai makanannya. Tanpa kita sadari, cacing di dalam tanah, jamur, bahkan bakteri yang tidak terlihat sangat penting untuk kesuburan tanah, karena organisme tersebut berperan sebagai pengurai hasil sisa organisme hidup yang telah mati, sehingga zat organik yang berguna untuk meningkatkan unsur hara serta kesuburan tanah sawah. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen makhluk yang tak hidup dan memiliki perannya masing-masing, seperti tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim, tumbuhan lumut, dan lainnya. Lalu ada air. Air ini memiliki peran yang sangat penting untuk melarutkan dan membawa sumber makanan untuk tanaman padi. Adanya air tergantung dari curah hujan, di mana curah hujan ini tergantung dari iklim di tempat tersebut. Selanjutnya, ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini memiliki peran yang sangat penting bagi makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Nah, ada juga udara. Udara ini mengandung berbagai macam gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lainnya. Fungsi dari oksigen yaitu untuk bernapas, nitrogen berfungsi untuk membentuk protein, sedangkan karbon dioksida berguna untuk tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Dan yang terakhir, ada iklim dan cuaca. Iklim adalah keadaan cuaca dalam jangka waktu yang panjang, misalnya per tahun atau per periode. Sedangkan cuaca yaitu iklim pada suatu daerah dalam jangka waktu pendek seperti mingguan dan bulanan. Mari kita perhatikan gambar tersebut. Bagaimana caranya komponen-komponen ini berinteraksi? Mari kita perhatikan. Di sini ada matahari, di mana matahari itu akan mengeluarkan sinar matahari, lalu sinarnya akan diserap oleh tumbuhan dan padi. Lalu padi dan tumbuhan ini akan menghasilkan makanan dengan sendirinya melalui proses fotosintesis. Padi ini akan dimakan oleh tikus yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tikus juga akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Mengapa demikian? Karena jika populasi tikus meningkat, maka akan terjadi gagal panen pada sawah tersebut. Selanjutnya, konsumen tingkat 3, yaitu burung elang. Elang tersebut akan memangsa konsumen tingkat 2, yaitu ular, dan akhirnya elang itu akan mati. Lalu diuraikan oleh jamur, bakteri, dan cacing. Pengurai tersebut merupakan konsumen akhir yang mampu menguraikan senyawa organik yang mati
sehingga energinya dapat disalurkan kembali kepada lingkungan berupa nutrisi yang mampu menyuburkan tanah dan karbon dioksida pada udara. Maka, hal tersebutlah yang dinamakan dengan rantai makanan ekosistem sawah. Saya cukupkan penjelasan mengenai materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Agnes Zahnia, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.